Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan pembahasan untuk matkul Fisika Dasar 2 dengan kode PV 4102. Nah, kita masuk ke modul kedua, yang dimana modul kedua ini terkait dengan gelombang dan cahaya ya. Oke, jadi kita mulai dari tes formatif 1. Oke, nomor 1, panjang gelombang berbanding lurus dengan apa? Oke, ini basicnya ada dari rumus V sama dengan lambda F. Oke, nah kalau misalnya kita mau cari kira-kira nih lambdanya itu bagaimana rumusnya? Berarti kan lambda sama dengan V per F. So, ya, karena di sini ada periode, oke, berarti karena F sama dengan 1 per T, berarti kalau kita bikin 1 per F itu sama dengan T. Ya, tinggal dibalikan, ini F per 1 gitu ya. Nah, ya udah, berarti karena ini kan berarti lambda sama dengan V dikalikan dengan 1 per F, berarti lambda sama dengan V dikalikan dengan T besar. Oke. Berarti dari sini berbanding lurus dengan apa? Oke. Kalau misalnya kita lihat dari rumus yang ini, atau intinya dari rumus ini sama rumus inilah ya. Berarti kesimpulan yang pertama adalah V itu lambda itu sebanding dengan V. Kemudian lambda itu sebanding dengan 1 per F. Dan lambda ini akan sebanding dengan T ya, atau periode. Oke, so kita lihat jawabannya. Berbanding lurus dengan frekuensi. Of course, ini salah. Karena apa? Karena dia bukan berbanding lurus, melainkan berbanding terbalik. Atau berbanding lurus dengan 1 per F-nya. Ini berbanding lurus dengan periode, betul. Cepat rambat V ini betul, benar. Akar cepat rambat ini salah, karena apa namanya kan sesuai dengan V ya, nggak ada akar kuadratnya. Nah, kalau kayak gini jawabannya 2 dong. Nah, enggak. Yang C ini adalah sesuatu pernyataan yang salah dikarenakan apa? Karena kalau misalnya kita mau membahas terkait dengan perbandingan panjang gelombang dengan sesuatu tertentu, cepat rambat ini akan bisa berbeda jika medium perambatannya berbeda. Kalau medium perambatannya sama, maka cepat rambatnya akan tetap sama. So, nomor 1 jawabannya adalah B. Tuh. Jadi kalau ini biasanya kalau misalnya kita mau bandingin, biasanya ini pasti di tempat yang sama. Karena kalau di tempat yang berbeda, misalnya kita mau bandingin contoh jatuhin bola, yang satu ada di bumi, yang satu ada di bulan. Kalau ditanya waktunya gimana atau apapun itu, yang kalau misalnya ternyata percepatan gravitasinya beda nih, berarti kita nggak bisa bandingin apakah ada pengaruh apa gitu ya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya adalah B. Nomor 2, di sini dikasih tahu bahwasannya pemancar radio A mempunyai 4 kali gelombang. Oke, lambda A itu sama dengan 4 kali dengan lambda B. Nah, kemudian ditanyakan adalah perbandingan frekuensi pemancar A. Berarti FA dibandingkan dengan FB itu sama dengan berapa? Ya udah, dari rumus ini ya kan, V sama dengan lambda F, itu kan berarti F sama dengan V per lambda. Oke, berarti FA per FB itu sama dengan VA per lambda A per VB per lambda B. Ya kan? Nah, jadi bisa langsung kita coret aja nih VA sama VB-nya karena dia sama. Ya, sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa FA per FB itu sama dengan lambda B per lambda A. Berarti FA per FB itu sama dengan berarti lambda B per 4 kali lambda B. Berarti FA per FB itu sama dengan 1 per 4. Atau bisa kita simpulkan bahwasanya FA banding FB itu sama dengan 1 banding 4. Maka nomor 2 jawabannya adalah yang B. Oke, kemudian untuk nomor 3. Sebuah gelombang tali sinusoidal dinyatakan dalam fungsi simpangan sebagai berikut.
yang dimana biasanya ini rumusnya adalah Y sama dengan A sin omega TKX. Nah ya, oke, pernyataan ini adalah sebuah fungsi simpangannya. Arah penjalaran gelombang adalah ke kiri, bla 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 bla. Oke, jadi untuk nomor 3, untuk nomor 3 itu kita tulis dulu, fungsi yang diketahui adalah Y sama dengan 4 kali cos. Berarti ini langsung aja kita gabungin ya. 2pi per 5x ditambah dengan 34 atau 68pi per 5t. Nah, dari sini sebenarnya kita punya banyak informasi, yaitu adalah ini adalah amplitudonya. Oke, ini amplitudonya adalah 4. Kemudian 4 di sini satuannya karena meter ya. Ya udah berarti 4 meter. Oke, kemudian ada informasi apa lagi? Wah, banyak. Ini adalah nilai K-nya. Ya, itu adalah nilai K-nya adalah 2pi per 5. Kemudian apa yang bisa kita dapatkan lagi? Nah, ini adalah omega ya. Omeganya adalah 68pi per 5 radian per sekon. Oke, so dari sini sebenarnya kita bisa jawab terlebih dahulu informasi-informasi yang di sini yang salah yang mana sih? Oke, jadi yang D udah pasti salah. Karena apa? Amplitudenya bukan 2 melainkan 4. Arah penjalanan gelombang adalah ke kiri, ini benar. Arah penjalanan gelombang itu dilihat daripada sininya ya. Sebenarnya omega TKX. Jadi tergantung sama nilai K-nya. Karena di sini K-nya positif. Nah, jadi kalau positif itu startnya dari kanan. Bukan ke kanan, melainkan start dari kanan berarti bergerak ke arah kiri. So, berarti yang A ini benar. Yang B sama yang C ini perlu kita hitung dulu. Untuk yang C terlebih dahulu, nah katanya kalau misalnya Y sama dengan 4 dikalikan dengan cos daripada ini dan X tambah 34T nya itu diganti 5, jadinya berarti 2pi per 5 dikalikan dengan 5, kan berarti jadinya Y sama dengan 4 kali cos 2pi. Nah, ini kan berarti Y sama dengan 4 kali 1. Berarti Y-nya sama dengan 4 meter. Berarti pernyataan yang ketiga ini juga salah karena di sini simpangan talinya 0, melainkan dia setara dengan amplitudonya yaitu adalah 4 meter. Kemudian yang B, cepat rambat gelombang adalah 5 meter per sekon. Itu bisa kita cek daripada V kan sama dengan lambda F. Nah, tapi di sini lambdanya belum ada. Nah, jadi gimana nih? Nah, dari sini untuk mencari lambda itu sama dengan dari rumus yang dimana K sama dengan 2pi per lambda. Di sini berarti kalau K-nya adalah 2pi per 5 sama dengan 2pi per lambda. Dari sini udah ketahuan bahwasanya lambdanya itu adalah 5 meter. Kemudian untuk F-nya didapat dari mana? F-nya didapat daripada omega. Omega sama dengan 2πf. Berarti 68pi per 5 sama dengan 2pi kali F. Berarti F-nya adalah 34pi per 5 ya. Oke, satunya Hertz. Berarti V sama dengan lambdanya 5 kali F-nya adalah 34 pi per 5, maka V-nya sama dengan 34 pi ya meter per sekon. Ya, berarti ini jawabannya salah ya. Oke, so jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4 dan 5. Untuk nomor 4 diberitahukan informasi bahwasanya katanya kita punya baja atau kawat ya dengan panjang berarti L-nya itu sama dengan 7 meter. Kemudian masanya dia adalah 100 gram atau 0,1 kilogram. Kemudian kawat itu diberi tegangan atau berarti F atau diberi dengan gaya. Ya, walaupun dia tegangan, ingat satuannya Newton, itu bukan satuan bukan suatu tekanan ya, bukan. Jadinya F-nya ini adalah sebesar 900 Newton. Oke, jadi berapakah laju pulsa gelombang transversal pada kawat tersebut?
Nah, ini sebenarnya kasusnya adalah kalau kawat tipis ketika dipetik gitu ya dengan panjang tertentu itu kalau misalnya kita kasih gaya itu namanya tegangan. Nah, dengan punya massa sendiri, dengan punya panjang sendiri, maka lajunya itu nanti akan berbeda-beda. Ya, dimana rumusnya ini sesuai dengan rumus adalah V sama dengan akar kuadrat daripada F per mu. Nah, mu ini itu rumusnya ada apa namanya? Nah, kemudian kita tahu bahwasanya mu-nya ini enggak ada. Nah, mu ini adalah rapat. Rapat massa per satuan panjang. Berarti M per L. Berarti mu-nya sama dengan 0,1 per 7. Ya. Oke, berarti ini kita biarkan saja atau langsung kalkulator aja kali ya. Oke, kita hitung kalkulator terlebih dahulu. Wait bentar. Untuk 0,1 dibagi dengan 7 itu nilainya adalah 0,014. Oke. 0,0143. Oke, berarti ini satuannya adalah kilogram per meter. Berarti V-nya sama dengan akar kuadrat daripada F-nya 900 dibagi dengan 0,0143. Berarti V-nya sama dengan, nah langsung deh kita hitung kalkulator aja, 0,900 bagi 0,143, maka jawabannya adalah 250,87 ya. 250,87 meter per sekon, atau setara atau mendekati, karena ini enggak ada desimal, maka jawabannya adalah yang C ya. Oke, jadi ini kalau nggak salah terkait dengan hukum apa deh, saya agak lupa ini ada hukum apa deh, lupa namanya. Jadi kalau misalnya terkait dengan kawat baja itu kan kita anggap setipis kurang lebih kayak dawai ya, dimana untuk cepat rambat gelombangnya adalah rumusnya adalah akar kuadrat daripada gaya per rapat massa per satuan luasnya, per satuan panjang. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 5. Dua tali disambungkan dan tali A memiliki rapat massa yang lebih besar daripada tali B, dan ujung tali B diikatkan tetap pada sebuah tiang dan kemudian direntangkan. Oke, berarti bisa kita katakan untuk nomor 5 itu ada kasusnya adalah seperti ini. Ini ada tiang. Oke, ini ada tiang. Oke, kemudian di sini ada dua ini. Jadi karena berhubung rapat massanya lebih besar, berarti bisa kita katakan jauh lebih gede massanya, alias lebih tebel lah ya, karena kita anggap tali yang sama. Karena kalau misalnya kita rho sama dengan massa per volume, berarti kalau misalnya kita anggap massa, berarti V sama dengan massa per rho. Nah, kalau misalnya kita anggap rho-nya ini sama, berarti V sebanding dengan M dong. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti rho-nya lebih besar ya. Berarti kalau kita lihat dari sini, kalau misalnya emang ukurannya sama, berarti massanya lebih tebal. Atau kalau misalnya massanya sama, berarti volumenya lebih gimana nih? Nah, jadi jadi kan dari kurang lebih seperti ini. Nah, cuman paling gampangnya adalah kalau misalnya massa rapat massanya semakin besar, itu berarti yang lebih tebal ya. Oke, jadi misalnya nih A sama B, dan B-nya yang kita iketin ya. Oke, ini ikat nih. Set, oke. Terus abis itu misalnya ini saya taruh begini. Kemudian oke. Di sini sambungannya. Nah, ini adalah tali A. Semisal ini digoyangin seperti itu ya. Set, diberi gangguan, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah ada sebagian yang diteruskan, terus ada sebagian yang dipantulkan. Nah, ini kalau misalnya kira-kira gimana sih jawabannya, kan gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ini lebih tebal ya ketika ini, maka jawabannya itu adalah yang B. Lah, kenapa kok bisa? Nah, jadi mungkin ini saya hapus saja. Kurang lebih kan gambarnya kurang lebih seperti ini. Cuman
kejadian daripada yang di bagian sini mungkin akan saya bahas kurang lebih seperti ini. Nah, jadi a wave traveling from the more dense to a less dense medium. Jadi sebuah gelombang berjalan dari rapat massa yang lebih besar menuju ke yang lebih kecil. Maka ketika ada gelombang yang datangnya kurang lebih seperti ini, nah maka ada yang sebagian diteruskan dan ada sebagian yang dipantulkan. Nah, yang dipantulkan itu adalah reflected pulse dan yang dilanjutkan adalah transmitted pulse ya. Nah, tapi perhatikan gambarnya. Ketika ini dimulai dari atas, maka akan balik lagi mulai dari atas. Nah, bedanya kalau misalnya susunannya dibalik, jadi di sini ini udah merupakan jawabannya ya. Bahwasanya kalau namanya sefase berarti dipantulkan sefase tuh berarti kalau datangnya tuh ke atas lewat atas seperti ini, maka dibalikinnya juga sama. Nah, akan berbeda ketika ditukar rapat masanya, yaitu adalah kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya dari yang kurang rapat atau yang massa jenisnya kurang atau lebih kecil ke yang lebih besar, nah ini kan ada nih, ada apa namanya gelombang yang datang. Oke. Nah, kemudian ada yang sebagian diteruskan sebagai transmitted pulse dan ada yang dipantulkan atau alias reflected pulse. Nah, bedanya apa? Kalau di sebelumnya kan kalau ininya atas, ininya ke atas kan gitu kurang lebih. Jadi ya sefase. Nah, kalau yang kayak gini, maka reflected pulse-nya itu adalah inverted atau beda fase atau berlawanan fase. Jadi, opsi yang C ini merupakan opsi jawaban kalau misalnya A-nya itu yang atau yang kalau ini massa jenis A lebih kecil daripada massa jenis B. Kalau yang B, opsi B ini adalah massa jenis A lebih besar daripada massa jenis yang B. Seperti itu ya. Oke, jadi nomor 5 itu jawabannya adalah yang B ya. Seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi, bahwasanya kalau misalnya dari yang lebih rapat atau yang massa jenisnya lebih besar ke yang lebih kecil, maka akan sebagian diteruskan dan akan sebagian dipantulkan, dan di mana dipantulkannya itu sefase. Kalau dari yang lebih kecil massa jenisnya ke yang lebih besar, maka ada sebagian yang diteruskan dan ada juga yang sebagian dipantulkan, namun berlawanan fase dengan pulsa gelombang datang. Nah, pulse ini adalah pulsa ya, kurang lebih seperti itu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 4 dan nomor 5-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 6 dan 7. Oke. Nomor 6. Pernyataan yang tidak berkaitan dengan prinsip Huygens adalah oke. Jadi apa namanya? Prinsip Huygens itu kurang lebih bisa kita katakan sebagai kayak pemantulan lah, kurang lebih seperti itu ya. Bisa kita kata ya kurang lebih seperti pemantulan. Oke. Letak suatu muka gelombang pada saat mendatang dapat diketahui jika letaknya sekarang diketahui. Nah, jadi dalam prinsip Huygens ini terkait dengan pemantulan yang dimana apa namanya terkait dengan yang A ini bisa nggak sih? Bisa. Ya benar. Yang B, pada setiap titik dapat dipandang sebagai sumber gelombang baru, ini benar. Saat gelombang menumbuk suatu penghalang, ia akan dipantulkan dengan sudut yang besarnya sama, ini benar. Jadi jatuhnya itu hukum pemantulan sempurna jatuhnya. Nah, saat gelombang cahaya dari medium optik yang kurang rapat, ini nggak ada bahasanya terkait dengan medium optik ya. Jadi yang D ini salah. Maka jawaban nomor 6 adalah yang D. Kemudian nomor 7. Seberkas cahaya jatuh dengan susunan pada cermin datar. Besar sudut alfa ini berapa sih? Oke. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini nih kita tahu bahwasanya kalau namanya kan sudut datang sama dengan sudut pantul, kan kurang lebih seperti itu. Yang dimana kalau ini adalah bidang datar dan ini ada garis normal,
garis normal bidang, berarti kalau misalnya ini adalah sudut datang dan yang biru ini adalah sudut pantul, maka theta yang ini theta 2 deh saya bilang. Nah, ini adalah theta 1. Nah, maka theta 2 sama theta 1 ini besarnya sama. So, ya, kalau ininya 50, berarti otomatis di sini juga 50. Oke? Nah, kemudian nah, di sini nggak tahu nih di sini berapa, ya kan? Yang kita tahu cuman informasinya adalah di sini segitiganya. Oke? Nah, sekarang kalau diperhatikan, ini kan bentuknya adalah seperti ini ya. Ini bentuknya adalah segitiga siku-siku. Kalau kalian perhatikan di sini. Berarti kita tahu informasi bahwasannya untuk segitiga yang ini mungkin saya pisah terlebih dahulu. Nah, kan kurang lebih seperti inilah ya. Ini 100 derajat dan kemudian di sini saya bikin ini adalah ada garis putus-putus nih. Ya. Yang kemudian yang di sini ini adalah 50 derajat dan ini adalah siku-siku. Berarti di sini 40 derajat. Nah, pertanyaannya adalah di sini berarti berapa? Ya sudah, berarti kalau di sini ya tinggal kita pakai sifat daripada jumlah sudut segitiga, ya kan? Dimana jumlah sudut segitiga ini harus 180. Berarti 100 tambah 40 tambah X sama dengan 180. Berarti X sama dengan 180 kurang 100 dikurangkan dengan 40. Maka jawabannya adalah 40 derajat. Oke, terus di sini juga sama nih. Nah, ini kan ada apa namanya sudut namanya garis normal, di mana di sini garis normalnya ini adalah bidang yang dimana ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Berarti kalau semisal ini 40 derajat, berarti ya ini 50 derajat. Berarti di sini 50 derajat nih. Ya udah, kalau di sini 50 derajat karena sudut datang sama dengan sudut pantul, maka di sini jawabannya adalah 50 derajat. Maka jawaban soal nomor 7 adalah yang A, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya, ke tes formatif yang kedua ya. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 6 dan nomor 7 di tes formatif yang pertama dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jelas banget ya, apa namanya, ada di depan banget materinya, bahwasanya terjadinya pemantulan internal total atau pemantulan total pada sebuah ini itu adalah cahaya yang datang dari medium optik yang lebih rapat ke yang kurang rapat dengan sudut datangnya harus lebih besar daripada sudut kritis, ya. So, jadi nomor 1 jawabannya adalah C. So, dengan begitu langsung kita hapus saja dan kita kerjakan langsung nomor 2. Nah, nomor 2, sebuah keping rata tipis yang terbuat dari kaca yang memantulkan sebagian atau partially reflecting terletak pada sejauh B dari sebuah cermin cembung. Sebuah sumber cahaya titik S, ini titik S-nya nih, diletakkan pada jarak A dari muka keping datar. Sehingga bayangan yang diperoleh oleh keping berhimpit dengan bayangan yang diperoleh oleh cermin. Nah, jadi sebenarnya ini ada dua pembentukan ya, dua pembentukan bayangan. Jadi bahwasanya oke. Jadi nah, karena ingat ya, ini tidak sebagian memantulkan, so kita anggap aja masih banyak yang terlewat, sehingga nanti akan terbentuklah, walaupun emang ini terbentuk bayangan ya, emang kan pasti terbentuk bayangan. Nah, di mana bayangan yang ini itu harus sama letaknya dengan bayangan yang diperoleh dari cermin ini. Nah, karena kita tahu bahwasannya ini kan berarti ada bisa kita katakan mungkin gimana ya, kita bikin dulu kali ya terkait dengan nah seperti ini. Wait dulu. Nah, kurang lebih seperti ini dan ada cermin. Ada cermin datar kurang lebih seperti ini.
Ya kurang lebih seperti ini. Bisa kita katakan, oke, anggap saja ini agak lebar. Nah, oke. So berarti anggap aja dia ada tertanam seperti itu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Atau mungkin luarnya dulu kali ya kita bikin. Nah, oke. Jadi ada kurang lebih seperti ini dan oke. Jadi di sini ada yang namanya cermin. Nah, kita tahu bahwa cermin itu kan berarti haruslah di titik kurang lebih wait dulu. Kok bisa begitu? Oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, oke, kurang lebih seperti ini misalkan. Ini adalah cermin cembung atau mungkin kita bikin sendiri aja kali ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ada sumber bayangan ya, ada sumber benda yang dimana mungkin kita anggap dia punya benda di sini. Ya, benda di sini nih yang ada tingginya, ada ketinggiannya. Nah, kemudian kalau misalnya ini berarti akan terbentuk 2 kali bayangan, kurang lebih seperti itu, ya. Dimana kita punya informasi bahwasanya jarak B dari sini ke sini, ya itu terhitung dari sini ya, itu adalah 7,5 cm. Oke. Kemudian untuk titik fokusnya itu sebesar min 30 karena ini fokusnya adalah cermin cembung ya. Makanya nanti kita pakainya minus. Nah, maka akan ada terbentuk karena di sini diminta adalah katanya bayangan yang dibentuk oleh keping berhimpit dengan bayangan yang dibentuk oleh cermin. Jadi kalau misalnya oke, ternyata bentukannya seperti ini. Nah, karena otomatis karena ingat ya, pasti benda yang ada di depan cermin cembung itu akan jatuhnya di belakang cermin cembungnya persis ya. Oke. Kemudian atau kalau enggak ini terkait dengan apa namanya cermin ya. Kalau misalnya ini kan cermin cekung ya, maka ini ada wilayah 1, 2, 3. Kemudian ini adalah wilayah nomor 4. Nah, jadi bisa kita katakan kalau misalnya kita mau anggap ini cermin cembung, maka benda ini harus ditaruh di nomor 4. Dan jawabannya akan ada di nomor 1 ya. Mau sejauh apapun dia dari 4 dari sini ke 4-nya itu intinya di bagian 4 akan jatuh di bagian dalamnya persis seperti ini. Ya udah, terus kemudian nah berhimpit nih. Oke, berarti saya gambar juga nih bayangan yang kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kemudian dari sini ke sini itu bayangannya sejauh A. Oke. Nah, berarti kalau misalnya ditanya dari sini ke sini itu berapa, ya itu pasti akan sejauh A juga. Oke, karena apa namanya jarak jarak bayangan dengan jarak benda pada cermin datar itu akan selalu sama nilainya. Kemudian berarti apa yang kita peroleh? Nah, ini kan baru yang hijau nih. Nah, kalau dari yang orange ini dari sini itu apa? Ya, ini adalah yang apa namanya S daripada cerminnya ya. Oke, S daripada cerminnya itu sendiri. Berarti kalau dari sini ke sini A, dari sini ke sini 7,5, berarti kita bisa bikin seperti ini aja ya. Ini adalah S aksen. Nah, berarti S aksen ini nilainya adalah A dikurangkan dengan 7,5 ya. Kemudian jarak benda ke bayangannya dari sini ke sini terhitungnya. Oke, dari sini ke sini. Berarti berapa? Ini berarti S-nya adalah A ditambah dengan 7,5 cm. Ya sudah, kita selesaikan. Berarti menggunakan rumus cerminnya di mana 1/F itu sama dengan 1/S ditambahkan dengan 1/S aksen. Nah, kalau ngikutin di bukunya, ini pakainya 1/F fokus. Kemudian ini S-nya ini adalah objek, ini adalah bayangannya. Oke, jadi 1/min30 ditambah sama dengan 1/S-nya adalah A tambah 7,5. Kemudian ditambahkan dengan 1 per. Nah, ingat,
karena posisi benda ini ada di belakang cermin, maka ya dia bayangannya bernilai minus. Ya, jangan lupa. Oke. So, berarti ini sama aja kayak minus 1/30 sama dengan 1/A tambah 7,5 dikurang dengan 1/A kurang 7,5. So, berarti min 1/30 sama dengan A kurang 7,5 dikurang dengan A tambah 7,5 per, ya ini kalau dikali jadinya apa? A kuadrat dikurang dengan 7,5 kuadrat. Oke ya. 7,5 kuadrat itu hasilnya adalah 56,25. Oke, 56,25. 56,25. Berarti min 1/30 sama dengan min 15 per A kuadrat kurang 56,25. Oke, berarti kita anggap aja kita langsung kali minus ya. Kita kali minus. Kemudian kita kali apa ya? Ibarat kata nih dikalikan. Ini intinya hasilnya tuh nanti begini. A kuadrat kurang 56,25 itu sama dengan 30 kali 15. Berarti A kuadrat kurang 56,25 sama dengan 450. So, berarti A kuadrat sama dengan 450 tambah 56,25. Berarti untuk A kuadratnya adalah 506,25. Benar nggak coba? Tambah 450. Ya, 506,25. So, berarti A-nya itu sama dengan akar kuadrat daripada 506,25. Karena ini positif ya pasti. Jadi nilai A-nya ini sebesar 22,5. Ya, oke, coba saya cek dulu. Akar dari 506,25 itu adalah ya 22,5. Dengan satuannya adalah sentimeter. Nah, tapi karena berhubung di sini ternyata tidak ada yang walaupun sebenarnya aslinya emang 22,5 cm, tapi di pilihan ganda ada yang mendekati. Anggap aja ini kita lakukan pembulatan, yaitu jawabannya adalah yang A. Tapi tetap sebenarnya bisa kita katakan nomor 2 ini bisa kita katakan tidak ada jawaban karena emang aslinya tuh yang benar adalah 22,5. Cuman karena di pilihan gandanya ada yang mendekati 23, ya sudah kita jawab saja ya yang A. Oke, itu untuk nomor 2. Oke, kita hapus untuk soal nomor 2 ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi untuk yang nomor 2 tadi kalau emang misalnya mau detail ya bener banget itu harusnya jawabannya 22,5 ya. Oke, nomor 3. Sebuah benda terletak 10 cm di depan cermin cekung. Oke. Jadi untuk nomor 3 kita punya informasi bahwasanya ini adalah cermin cekung. Ingat cermin cekung itu berarti bagian belakangnya. Terus katanya ditanya titik fokusnya. Jadi misalnya nih F-nya di sini. Ini adalah 2F. Kemudian ada benda 10 cm di depan cermin cekung jika bayangan yang terbentuk terletak 20 cm di belakang cermin. Oke, yang di sini nih. Berarti kalau misalnya bayangannya ada di sini. Di sini ya. Berarti posibilitasnya adalah bendanya tuh ada di sini. Oke. Bendanya tuh pasti ada di sini. Karena bayangan ada di nomor 4 hanya akan ada di nomor 4 ketika apa? Ketika bendanya ada di nomor 1. Karena yang tadi sebelumnya saya bilang untuk pengandian nomor 2 kan ada 1 2 3 4 tuh. Nah, nanti kalian bisa pakai RB tambah RB aksen sama dengan 5 alias ruang benda tambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Ya udah, dari sini kita punya informasi ini adalah S-nya sama dengan 10 cm. Kemudian dari sini ke sini karena dia di belakang cermin, maka dia minus 20 cm. Ya sudah, langsunglah kita kerjakan yaitu adalah dengan 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1/F sama dengan 1/10 dikurang, langsung aja ya dikurang 1/20. Karena ini minus ya, jadi langsung dikurang aja. Berarti 1/F itu sama dengan per 20, 2 kurang 1. Berarti 1/F sama dengan 1/20, maka nilai F-nya itu adalah 20 cm.
karena dia di sini positif, ya kan? Karena dia di sini positif, berarti bisa kita katakan ya benar sekali bahwa bahwasanya ini adalah sebuah cermin cekung. Maka jawaban nomor 3 adalah yang B. Dan kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4. Diagram sinar istimewa. Nah, kalian ini sebenarnya bisa cari ini di Google atau bahkan mungkin di materi dari SMP ataupun SMA terkait dengan sinar istimewa pada cermin cekung ataupun cermin cembung ya. Nah, tapi karena berhubung ini cermin cekung, nah, ingat untuk sinar istimewa di cermin cekung adalah yang pertama, untuk yang A benar enggak? Nah, yang A benar. Kenapa? Karena ini sesuai dengan sinar datang yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan kembali melewati titik fokusnya. Nah, itu adalah untuk yang A. Yang B, benar enggak? Benar. Sinar datang yang melewati titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utamanya. Sumbu utama tuh yang di bagian sini ya, ini sumbu utama. Oke, berarti yang B ini benar. Yang C, ya, yang C ini juga benar. Kenapa? Karena sesuai dengan bunyinya, yaitu adalah jika sinar datang melewati pusat jari-jari atau kelengkungan daripada cermin, maka dia akan dipantulkan kembali melewati titik itu juga. Sehingga jawaban yang tidak benar itu adalah yang D. Nah, karena di D ini juga nggak ada hubungannya nih. Karena tidak ada yang mengatakan bahwasanya sinar datang yang datang ke titik di sini itu akan dipantulkan persis banget atau berhimpit dengan sumbu utama. Itu nggak ada ya. Jadi yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan kembali ke titik fokus. Kalau lewat titik fokus dikembalikan lagi melewat sejajar dengan sumbu utama, dan melewati jari-jari kelengkungan cermin itu akan dibalikan lagi ke dianya sendiri. Nah, kalau cermin cembung itu bisa menggunakan yang namanya ada garis bayang-bayang. Nah, kalian bisa search itu di internet kok, atau di Google, tinggal googling aja sinar istimewa untuk cermin cembung, gambarnya kurang lebih seperti apa. Oke, kita hapus untuk nomor 3 dan nomor 4. Oke. Nah, untuk nomor 6 dan nomor 7, wait. Oke, sorry, nomor 5-nya ketinggalan. Jadi nomor 5, bayang-bayang di belakang benda gelap alias tidak tembus cahaya terbentuk akibat adanya cahaya yang bagaimana? Nah, ini kayaknya gini kasusnya. Mungkin ada benda nih, ada benda gelap karena nggak tembus cahaya. Tapi di belakang tuh ada bayang-bayang nih. Terbentuk akibat apa ya? Nah, of course ya karena bendanya ini atau cahaya ini merambat lurus. Kalau dipantulkan berarti nggak nyampe ke belakang dong, ya kan? Terkecuali kalau dipantulkan ini bisa bukan bahas terkait dengan bayang-bayangnya yang di belakang benda gelap, melainkan benda gelap itu bisa terlihat ya, kayak misalnya mungkin ada di ruangan gelap, itu sebenarnya benda masih bisa terlihat selama masih ada sumber cahaya walaupun sedikit. Kenapa kok bisa kelihatan? Karena ada sumber cahaya dipantulkan ke benda tersebut dan cahaya datang ke benda tersebut dan dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat, oh ternyata ada benda. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau merambat lurus ya misalnya nih set, terus cahaya yang dari sini kan berarti set, kan kurang lebih seperti itu, berarti maka daerah atau misalnya daerah bayangannya kurang lebih seperti ini. Seperti itu ya. Karena dia merambat lurus. Oke, jadi nomor 5 jawabannya adalah C. Dan untuk nomor 6, ada sebuah cermin cekung, sebuah benda terletak antara vertex dan titik fokus cerminnya. Pada titik fokus cermin, antara titik fokus dan pusat kelengkungan cermin, pada titik pusat kelengkungan cermin, pada jarak lebih besar daripada cermin. Bayangan nyata dapat diperoleh dan dilukiskan jika benda terletak di posisi berapa. Oke, jadi mungkin ini lebih enakan kita bahas terkait dengan yang namanya pakai daerah ruang seperti ini ya. Oke, jadi ini ada F, kemudian ada 2F. Nah, kemudian ini adalah ruang 1, ruang 2,
ruang 3, dan ruang 4, yang dimana nanti ini bisa kita pakai dalam bentuk 2,5. Kemudian yang ini bisa kita katakan sebagai 1,5. Oke, antara vertex dengan titik fokus cermin yang di bagian sini nih di ruang 1. Oke, kalau misalnya untuk nomor 6, kalau kita bahas yang nomor 1, berarti kalau ruang bendanya nomor 1, maka ruang bayangannya itu nomor 4. Nah, oke. Terus kemudian yang kedua, titik fokus cermin. Berarti kalau RB-nya adalah 1,5, maka RB aksennya adalah 3,5, yang di sini mendefinisikan bahwasanya bayangan terletak sejauh tak hingga. Yang ketiga, antara titik fokus dengan titik pusat kelengkungan cermin nih, ruang 2 nih. Nah, berarti RB-nya 2, berarti RB aksennya itu 3. Kemudian yang keempat, jarak pada titik pusat kelengkungan cermin ini nih. Berarti kalau RB-nya adalah 2,5, maka RB aksennya juga 2,5. Oke, kemudian untuk yang kelima, itu adalah ketika RB-nya dia sama dengan 3, maka RB aksennya itu adalah 2. Ingat, karena dasarnya adalah RB tambah RB aksen itu sama dengan 5. Oke, nah ingat, sebenarnya dari sini nih kita bisa jawab bahwasanya ini itu diperbesar. Kenapa diperbesar? Karena RB aksennya lebih besar daripada RB. Seperti itu. Nah, kalau yang nomor 2 ini juga diperbesar. Oke, diperbesar. Oke, kalau yang ketiga bagaimana? Apakah dia diperbesar? Ya, ini untuk nomor 3 itu diperbesar karena RB aksennya masih lebih besar daripada yang RB-nya. Kalau ini, ya ini adalah sama besar. Oke, kalau ini, ya jatuhnya adalah diperkecil. Nah, terus kita lihat RB aksennya. 4 itu ada di belakang cermin karena kita bahasnya cermin cekung, berarti ini bagian belakangnya. Ya. Oke. Karena di belakang, kalau di belakang itu pasti maya tegak. Kalau ini diperbesar nyata terbalik. Oke, karena RB aksennya tuh ada 3,5. Jadi jatuhnya tuh ada di sini. Nyata terbalik. Oke. Kemudian untuk ini dia nyata tapi terbalik. Oke. Oke. Karena RB aksennya ini ada di depan gitu ya, berarti ini adalah nyata terbalik. Ingat ya, pasangannya adalah nyata terbalik, maya tegak. Oke, nyata terbalik. Nah, cuman khusus untuk yang ini, karena berhubung kita tahu bahwasannya terbentuk sejauh tak hingga, ini seolah-olah apa? Ya, seolah-olah tidak terbentuk bayangan. Oke, jadi nomor 5 ini mungkin saya hapus saja ya. Seolah-olah tidak terbentuk bayangan. Ya, karena jauh banget, kan gitu ya. Oke, jadi dari sini kita lihat dulu yang dapat dilukiskan, yang nyata dan dapat dilukiskan itu adalah ya yang nomor 3, 4, dan 5. Maka nomor 6 jawabannya C. Nah, nomor 2 walaupun dia nyata karena berhubung sejauh tak hingga, maka kalau kita gambar dia tidak akan terbentuk bayangan kayak di nomor 3, 4, dan 5. Seperti itu. Jadi kalian bisa lihat, kalian bisa cari ini gambarnya terkait dengan mungkin sinar-sinar istimewanya. Kalian coba cek aja. Yang pasti yang bisa terbentuk ada bayangan alias cross section antara yang sinar istimewa. Nah, itu ada cuma nomor 3, 4, sama 5. Kalau nomor 2 ini malah kayak jatuhnya tuh nggak terbentuk bayangan ya. Oke. Nomor 7, nomor terakhir. Oke, nomor 7 nomor terakhir kita punya informasi bahwasannya untuk M perbesarannya adalah mutlak antara H aksen, H0. Ya, ini artinya perbandingan antara bayangan dengan bendanya yang dimutlakan. Kenapa dimutlakan? Karena kadang ini ada yang nilainya negatif kan. Karena kan bisa aja ada di depan cermin ataupun di belakang cermin.
Di mana H1 adalah HI ya, ini HI ya, tinggi bayangan, dan H0 adalah tinggi benda, akan terbentuk bayangan maya. Ya, bayangan maya, oke, bayangan maya itu berarti maya itu ada di belakang cermin. Berarti S aksennya itu pasti udah negatif. Dan tingginya 4 kali, berarti M-nya adalah 4 kali. Kemudian cekung dengan jari-jari kelengkungan, berarti R-nya itu adalah 8 cm. Berarti 2F sama dengan 8 cm, berarti F-nya adalah 4 cm. Maka benda harus diletakkan di depan cermin cekung sejauh apa? Ya udah, supaya ada di karena berhubung kita punya F seperti ini dan ini punya 2F, yang dari sini ke sini adalah 4 cm dan dari ke sini adalah 8 cm. Dan ingat, karena ini cermin cekung berarti bagian belakangnya seperti ini di sini. Nah, karena berhubung ada terbentuk maya. Maya itu berarti di belakang cermin. So, berarti bisa kita katakan bayangannya itu ada di sini nih. Ini bayangannya yang warna ungu nih di sini. Sedangkan bendanya tuh pasti bakal ada di sini. Ya, harus berarti kan kalau misal cermin cekung, kalau ruang bayangannya di nomor 4, ruang bendanya di nomor 1 kan. Nah, jadi inilah yang ditanya, kira-kira ini S-nya ini berapa? Nah, oke. So, langsung kita jawab aja. Karena untuk mencari 1 per F sama dengan 1 per S ditambahkan dengan 1 per S aksen. Nah, sayangnya S aksennya ini belum ada nih. F-nya udah ada. Oke, berarti M sama dengan mutlak S aksen per S. Berarti ini 4 sama dengan S aksen per S. Ingat, karena berhubung S aksennya ini adalah sesuatu yang maya, maka dia pasti minus. Jadinya S-nya itu ada, X aksennya itu adalah minus 4S. Berarti 1 per F alias 4 sama dengan 1 per S dikurang dengan 1 per 4S. Berarti 1 per 4 sama dengan 1 per 4 sama dengan ini adalah 4S. Berarti ini 4 kurang 1. Berarti 1 per 4 sama dengan 3 per 4S. Berarti lanjut ke sini ya. Lanjut ke sini berarti 4S sama dengan 12. Berarti S-nya adalah 12 per 4. Berarti S-nya sama dengan 3 cm. Dan sesuai karena dia S-nya dia positif dan terletak di depan cermin. So, jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Oke. So, dengan begitu mungkin sebenarnya untuk terkait dengan cermin ini banyak banget kombinasi soalnya ya. Kalian juga mungkin tahu ya bahwasanya ini kan materi terkait dengan materi sekolah SMP ataupun SMA. Yang nggak tahu ya kalau di kurikulum Merdeka atau kurikulum yang baru itu masih ada apa enggak. Intinya di kurikulum 2013 atau kurikulum untuk KTSP itu 2006 itu ini masih ada ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif untuk modul kedua Fisika Dasar 2 PV 4102, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat, dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya. Jika ada kekeliruan atau pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar, dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.